Halo semua, di sini saya akan menjelaskan terkait query database untuk UTS basis data lanjut, dari mana sudah berikan studi kasus seperti berikut. Nah, untuk soal pertama kita akan membahas sebuah view untuk menampilkan data sesuai tabel berikut, di mana ada ID kriteria, jenis bantuan ID, nama kriteria, dan jenisnya. Nah, selanjutnya kita akan langsung masuk ke query-nya, dan di mana kita akan membuat sebuah view dimana dengan create view, di sini saya menamakannya dengan tampilan data kriteria. Nah, dimana view ini akan menyelect dari ID kriteria dengan nama bantuan, dari jenis bantuan ID, nama kriteria. Nah, untuk menampilkan jenis cost dan benefitnya itu kita menggunakan query seperti ini. If dalam kurung jenis sama dengan 0, kita berikan 0, lalu petik cost dan petik benefit. Nah, dimana dari jenis ini diambil dari kriteria dengan di inner join-kan dari jenis bantuan on, jenis bantuan .id, jenis bantuan sama dengan kriteria, jenis bantuan ID digrupkan dari ID kriteria dengan limit 5, dimana kita akan hanya menampilkan 5 data saja seperti yang contoh diberikan. Lalu kita akan masuk ke command prompt saja langsung. Nah, view-nya sudah terbuat, lalu kita akan menampilkan hasil dari view tersebut. Lalu kita akan memanggilnya dari nama yang telah dibuat. Nah, seperti ini terdapat 5 data, itu sesuai dengan ID kriteria, jenis bantuan ID, nama kriteria, dan jenisnya. Lalu yang kedua yaitu kita akan membahas sebuah query dengan mengisi tabel data penduduk UMR. Nah, dimana pengisian ini dilakukan hanya memiliki penghasilan kurang dari UMR. Nah, kita langsung saja ke query-nya, dimana untuk menambahkan data kita akan insert into dari data penduduk UMR. Kita akan memanggil nick, nama, dan penghasilannya. Lalu kita memilih dari nick, nama, penghasilan dari tabel alternatif kode kabupaten, di mana disubstringkan dengan nick 3 dan 2. Ada kode kabupaten, lalu ada penghasilan kurang dari UMR. Lalu kita langsung saja ke command prompt. Nah, sudah selesai. Kita akan melihat datanya, dimana kita akan melihat data penghasilannya kurang dari UMR. Nah, seperti ini terdapat 7 data, dimana terdapat nick, nama, dan penghasilannya juga. Nah, ini sudah data penduduk yang dimana penghasilannya kurang dari UMR. Nah, lalu selanjutnya itu kita akan membuat sebuah tampilan view dengan menampilkan data alternatif seperti contoh. Nah, dimana sini ada 10 data, dimana ada ID alternatif, jenis bantuan ID, nick, nama, penghasilan, asal kabupaten, dan status UMR. Dimana status UMR ini ada 2, yaitu di atas atau di bawah. Lalu kita langsung saja ke pembuatan query-nya, dimana kita akan membuat sebuah view data. Di sini saya menambahkannya dengan data altern. Nah, dimana data altern ini akan menselect dari tabel alternatif, ID alternatifnya juga, nama bantuan, dari jenis bantuan ID, nick, nama, penghasilan, nama kabupaten. Nah, jika penghasilannya lebih dari UMR, maka dijeniskan dengan di atas atau di bawah. Itu dengan status UMR dari tabel alternatif di inner join-kan dengan jenis bantuan. Lalu untuk kode jenis bantuan ID ini di inner join-kan dengan kode kabupaten, di mana nama bantuan itu disebut dengan PKH, disubstringkan dengan nick 32 dengan kode kabupaten. Lalu kita langsung saja untuk masuk ke command prompt. Nah, sudah terbuat. Kita akan memanggil view tersebut. Kita akan panggil data altern ini. Nah, terdapat 10 data yang sudah sama persis seperti studi kasus sebelumnya. Nah, di nomor 4 ini kita akan membuat prosedur, dimana kita akan menghitung jumlah alternatif setiap kabupaten dengan
nama kabupatennya, jumlah penerima, dan data penghasilannya. Nah, langsung saja kita ke query-nya, di mana kita akan membuat sebuah prosedur di mana kita akan menamakannya dengan Joom Altern Cup, di mana kita akan menselect nama kabupaten, dijumlahkan dengan nama kabupaten dari jumlah penerima, lalu ada penghasilannya dengan rata penghasilan dari tabel alternatif yang dijoinkan dengan kode kabupaten, dimana disubstringkan, dimana ini ada 32. Lalu kita akan langsung saja mencobanya pada command prompt, dimana kita akan membuat delimiter terlebih dahulu, lalu kita copy paste. Nah, kenapa seperti ini? Karena kita tadi saya sudah membuat prosedurnya, kita tinggal panggil saja. Kita panggil Joom Altern Cup-nya ini. Nah, seperti ini terlihat nama kabupaten, jumlah penerima, dan data penghasilannya. Terdapat ada 5 kabupaten, yaitu Bangli, Buleleng, Karangasem, Kelungkung, dan Denpasar. Nah, selanjutnya kita akan ke studi kasus berikutnya, yaitu dimana soal nomor 5 ini kita akan membuat sebuah trigger, ya, dimana kita akan mengupdate suatu data pada tabel alternatif. Nah, dimana terjadi perubahan ketika semisal kode kabupaten dari tabel kode kabupaten itu dihapus, maka terdapat update nick, yaitu di depannya menambahkan kata hapus. Nah, seperti contoh berikut ini. Lalu kita akan langsung saja ke query-nya, dimana kita akan membuat create trigger dengan nama Joom Altern Cup, dan dimana kita akan mendelete-nya itu dengan dari kode kabupaten, dari barisnya. Lalu kita akan mengupdate alternatif set alternatif, dimana akan select concat, kita akan menambahkan hapus pada nick depannya. Nah, lalu kita akan men-select kode kabupaten dari kode kabupaten. Nah, langsung saja kita akan mencobanya pada command prompt. Lalu kita akan delimiter. Nah, kenapa seperti ini? Karena saya tadi sudah membuat triggernya, lalu kita tinggal panggil saja triggernya. Nah, sebelum itu kita akan mencoba untuk menghapus kode kabupatennya terlebih dahulu. Contoh yang digunakan itu bisa saja untuk Kabupaten Kelungkung, kita akan menghapusnya. Kita akan menghapus terlebih dahulu, lalu kita klik OK. Nah, sudah terupdate. Lalu kita panggil dari jumlah alternatif cup ini. Nah, terlihat bahwa Kabupaten Kelungkung sudah tidak ada pada nama kabupaten di sini. Lalu kita akan melihat pada tabel alternatifnya. Nah, di mana terdapat sebuah update, di mana apabila ada Kabupaten Kelungkung, maka nicknya akan terupdate. Di depan nick itu terdapat kata hapus. Nah, seperti ini, terdapat beberapa kata hapus yang dimana menunjukkan bahwa penduduk tersebut berada pada Kabupaten Kelungkung. Nah, selanjutnya itu sudah berhasil seperti contoh ini. Lalu kita akan membuat sebuah view untuk menampilkan data alternatif dan kriteria seperti tampilan berikut ini. Nah, dimana di sini ada sebuah tabel. Nah, lalu kita langsung saja ke query-nya. Nah, dimana kita akan membuat sebuah view data, itu saya menamakannya dengan data altern kriteria. Nah, dimana data altern ini kita akan men-select dari nama, kita akan mengambil data itu atau menyusun data dengan sum yang seperti query yang ada pada di sini, sesuai dengan perintah. Kita akan memulai dari K006 sampai K015. Nah, seperti ini. Kita mengambil dari kriteria ID dengan memasukkan nilainya sama dengan 0. Nah, lalu kita mengambilnya dari tabel analisa, di mana kita inner join-kan dengan alternatif, di mana analisa alternatif. Nah, di mana
where ini bernama dengan like i%, dimana string lalu ada digrupkan dari analisa alternatif ID. Nah, lalu kita akan mencoba saja langsung. Nah, langsung kita copy saja. Nah, seperti ini. Lalu kita tekan ini. Nah, sudah berhasil kita membuat sebuah view data alter. Nah, dimana kita akan mencoba memanggilnya. Data altern kriteria. Nah, dapat dilihat bahwa sudah terdapat tabel seperti perintah studi kasusnya, dimana ada nama, yaitu ada tabel K006 sampai K015 dengan data-data yang ada di dalamnya. Nah, sekian dari penjelasan saya terkait bahasa query UTS basis data lanjut ini. Mohon maaf apabila ada salah kata, mohon dimaafkan dan terima kasih.